Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib kelas 11 bersama Bu Afi. Jadi Ibu akan menjelaskan materi yang minggu lalu telah kalian pelajari. 2 minggu lalu kalian belajar tentang ini ya, limit yang bentuknya X menuju A. Dan kalian sudah tahu gimana cara menyelesaikannya. Jadi tergantung dari bentuk aljabarnya, apakah dia polinomial, rasional, dan irasional. Nah, yang irasional, minggu lalu Ibu minta kalian memahami dari modul yang ada. Yang bentuknya irasional itu yang bentuknya akar ya. Dan kalian harus dirasionalkan dulu kalau dia bentuknya eh, berbentuk yang seperti ini nih. Lihat dari sebelumnya. Nah, bentuk rasional tapi mengandung akar gitu. Dirasionalkan. Oke, sekarang kita pindah ke materi tentang bentuk limit yang menuju nol. Nih, yang ini yang kedua nih ya. Oke, sebelum jauh ke limit X menuju nol, Ibu mau apa ya, revisi sedikit tentang penjelasan 2 minggu yang lalu. Nah, di sini nih yang ini, perbesar dulu. Nah, di materi yang limit menuju A, ini kan Ibu bilang jika disubstitusikan hasilnya tidak terdefinisi untuk yang rasional ya, contohnya 5 per 0, 6 per 0. Nah, ini salah, harusnya bukan seperti itu maksudnya. Jadi yang tidak tidak tentu, bukan tidak terdefinisi, yang bentuknya 0 per 0, yang nggak boleh ya. Kalau 5 per 0 dan 6 per 0 ini boleh, dan hasilnya adalah, nah hingga kan kemarin sudah kita bahas kenapa nulisnya ini ya. Ini keeroran. Tak tentu harusnya. Jadi nanti kalau kalian sudah catat di buku catatan kalian, bisa kalian edit dulu. Kalian ganti dengan tulisannya tentu 0 per 0. Nah, pokoknya kalau hasil 0 per 0 itu tidak boleh itu tulisnya TB. Ya, untuk yang limit X menuju 0 sebenarnya nggak jauh beda dengan X menuju A. Di beberapa buku bahkan dia digabungkan saja. Mungkin di sini Ibu agak pisah aja biar nanti kalian apa ya, nggak ribet, bukan nggak ribet, sebenarnya sama aja. Oke, sama ya untuk polinomial kasusnya. Nah, ini kemarin kalau dari tugas beberapa siswa, ini udah Ibu nilai ya. Ada yang menuliskan ketika memasukkan nilai X ke dalam fungsi aljabarnya, fungsi fx-nya, itu ya yang ini, itu tidak disubstitusi dulu. Jadi langsung saja misalkan dia bentuknya kayak gini. Nih, misalkan kayak gini ya, yang kelima nih. Langsung dia difaktorkan. Ingat, awal mulanya atau langkah awalnya itu ya tadi disubstitusikan dulu. Jadi kalau ketemu 0 per 0 baru dengan cara eh, pemfaktoran gitu. Jadi kalau belum 0 per 0 ya berarti itu hasilnya gitu. Jadi jangan sampai terkecoh. Ingat, harus uji coba si limitnya dulu dengan memasukkan nilai. Jadi nggak langsung difaktorin ya. Tuh kebanyakan dari kalian langsung difaktorin atau apa. Padahal sebenarnya disubstitusin dulu. Yang bentuknya rasional sama disubstitusikan terlebih dahulu. Mungkin ada 3 bentuk nih nanti yang akan kalian peroleh karena kan bentuknya rasional. Yang pertama, kalian akan dapatkan hasil akhir itu 0 per tidak 0. Jadi misalkan 0 per 5, 0 per 7, dan sebagainya, maka hasilnya yang diperoleh adalah 0. Nah, ini kan sudah kita bahas di awal ya. Nah, kalau tidak 0 per 0 tadi ini yang ditulisan sama sebelumnya di sini ya, ini hasilnya adalah tak hingga. Nah, yang harus kalian hindari ketika terjadi bentuk yang tak tentu. Bentuknya itu 0 per 0. Ini tidak boleh, TB tidak boleh. Harus dihindari dengan pemfaktoran atau cara turunan. Nah, di cara yang sebelumnya Ibu kan jelaskan dengan cara pemfaktoran. Tapi nih, di tugas yang Ibu berikan minggu lalu, Ibu periksa di beberapa siswa itu ada yang mengerjakan dengan cara lain. Padahal belum Ibu terangkan. Mungkin sudah eksplor sendiri ya di berbagai situs belajar lah. Nah, itu salah satunya teman-teman kalian yang pakai cara lain, kalau nggak salah di nomor 4,
yang ada bentuk akarnya itu pakai cara turunan. Nah, kedua cara ini akan hasilnya pun sama, hasil akhirnya, baik pemfaktoran dan turunan akan sama. Mungkin kenapa Ibu tidak berikan di awal cara turunan, karena materi turunan sendiri nanti akan kalian eh, pelajari setelah materi limit ini. Gitu. Jadi belum ada materinya, tapi udah ada pakai cara mudahnya turunan. Tapi nanti singkatnya, karena ini cara turunan itu lebih efisien, lebih singkat, untuk mencari hasil nilai limit akan Ibu beritahu. Ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Ini ada 5 bentuk contoh soal. Yang pertama dia bentuk polinomial. Ini dari nomor 2 sampai nomor 5 bentuknya rasional, tapi 4 dan 5 dia mengandung akar. Gitu. Kita coba ya. Warna biru. Oke. Untuk yang pertama, kita langsung masukkan aja kan substitusi. Berarti 0 kuadrat per 2 kali 0 tambah 1. Hasilnya adalah 1. Udah selesai gitu. Untuk yang kedua, kalau kita masukin berarti 0 dikurangi 3 per 0 ditambah 1. Gitu kan? Hasilnya adalah minus 3 per 1 atau minus 3. Nah, yang ketiga kita masukin. Tetap ya, uji cobanya itu kita masukin 0 dulu. 0 kuadrat plus 10 kali 0 per 0 pangkat 3 plus 2 kali 0 kuadrat. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ini terjadi bentuk yang tak tentu. Tidak boleh kan? Gimana tadi caranya? Dengan difaktorkan. Nah, nomor 3 Ibu tulis ke bawah aja ya. Nah, sekarang kita faktor ini tadi ya. Limit X menuju 0. X. Nah, kita faktorin bentuknya. Oh, dia punya X. Berarti X-nya dikeluarin. Gitu kan? Per X pangkat 3 dia X pangkat 2. Berarti X pangkat 2-nya keluar. Nah, gitu. Ada yang bisa coret? Ada. Ini coret, tapi ini tinggal 1 ya. Jadinya X plus 10 per X kuadrat plus 2X. Gitu. Ini ada 1. Sekarang kita masukin 0. Saat dimasukkan 0, ini 10 per, ini juga 0 lah, 10 per 0. Nah, tadi kalau hasilnya 10 per 0 itu berapa? Nah, 10 itu nilai bilangan, tidak 0. Dan 0 berarti hasilnya adalah tak hingga. Yaitu nomor 3. Nah, nomor 4, dia bentuknya rasional, tapi ada bentuk akarnya di bawahnya. Ya, untuk nomor 4 berarti kita perlu kalikan dengan sekawannya kan. Jadi perubahan. Karena dia nilainya negatif, maka sekawannya bernilai positif. Ingat ya. Kemarin ada beberapa di penulisan bukunya yang salah. Nanti kalian perbaiki. Oh, sorry, ini harusnya dikali. Kali akar 4 plus X minus akar 4 plus X. Sorry, minus ya. Minus X. Nah. Lihat. Sini. Akar 4 min X. Nah, hasilnya gimana nih? Wah, ini masih limit ya. Sininya masih tetap limit. Karena kan belum nyampe hasil akhir. Oke, ini kenapa nulisnya? Ini saya titik aja. Oke, maka dia hasilnya akan jadi X kalikan 4 plus X akar 4 min X. Oh ya, berarti kan akarnya hilang ya. 4 plus X
tandanya minus 4 min X. Artinya limit X menuju 0 4 min X. Nah, yang bawah gimana nih? Ini ada 4 dikurangi 4, berarti kan habis ya. Ini kan pengurangan ya, bukan perkalian. X min X, berarti 2X. Nah, kalau sudah ada atas dan bawah yang bisa dicoret, ini kan bisa dicoret nih, ini punya X, ini punya X, maka penyebab 0/0 itu telah hilang. Jadi kalian sudah aman nih kalau udah ada coret-mencoret, tinggal masukkan tadi X sama dengan 0. Berarti akar 4 tambah 0, berarti akar 4 min akar 4, gitu kan, per 2. Berapa tuh jadinya? Tandanya positif negatif ini. Coba kita lihat dulu. Jangan-jangan ibu salah nulis. Tandanya negatif. Oh, sininya positif ya. Oh, kebalik berarti. Aduh, gimana sih? Sorry. Ini harusnya negatif. Berarti yang sini positif. Tuh kan soalnya. Udah dihapusin. Ini negatif. Ini jadi positif. Makanya kok atasnya 0. Bertanya-tanya. Ini positif, ini benar negatif. Nah, ini positif. Jadi 2 tambah 2 ya? 4 per 2. Hasil akhirnya adalah 2. Gampang ya. Kalau udah paham, gampang. Tinggal aljabarnya aja kalian paham. Nah, untuk nomor 5 ini kalian bisa kerjakan untuk kita diskusi ya nanti. Nomor 5. Kali aja. Kita ke yang terakhir, materi bentuk limitnya. Ini bentuk limit menuju tak hingga. Nah, bentuk limit menuju tak hingga ini sebenarnya merupakan suatu nilai yang mana yang kita cari itu hasilnya yang menuju ke tak hinggaan gitu intinya. Nah, sebenarnya nilai hasil dari limit itu gampang banget nih kalau kalian sudah paham basicnya. Oke, untuk limitnya sendiri kalau bentuk limitnya rasional atau pecahan yang atas sama bawah nih ya, nomor 1 nih. Bentuknya kayak gini. Kayak gini. Maka penyelesaiannya itu ada 3. Jadi ini kan bentuk polinomial yang atas dan bawahnya. Atau suku banyak ya. Kan dituliskan dari suku yang paling tinggi sampai paling rendah gitu kan. Oke, ini belum ada nih contoh soal isi nanti ibu tulisin. Oke, nanti cara penyelesaiannya. Jadi kalian melihat pangkat tertinggi dari kedua polinomial yang penyebutan pembilang. Yang atas kita sebut dengan pangkat tertingginya dengan dilambangkan dengan N, yang bawah dengan M. Maka kalau yang atas pangkat tertingginya N itu lebih besar dari M, maka hasilnya tak hingga. Udah gini aja, nggak usah hitung-hitungan angka. Nih. Oke, untuk yang kedua, kalau pangkat tertingginya sama, nilainya sama, maka kalian masukkan koefisien angka di depan dari variabelnya gitu. Misalkan X pangkat 3 ya, 2X pangkat 3, nah bawahnya misalkan 5X pangkat 3 berarti 2/5 gitu. Nah, kalau nilai pangkat tertinggi yang atas itu kurang dari yang bawah, maka hasilnya minus tak hingga itu. Nah, untuk bentuk yang kedua, bentuknya kayak gini, dia bentuk irasional, akar. Kalau ada limit X mendekati tak hingga, akar fx dikurangi Gx, ingat ya di sini tandanya bentuknya negatif. Kalau positif berarti nanti harus berubah negatif. Nilainya ditentukan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Jadi kalian sama sekawannya, nanti kalian sama konsepnya kayak yang sebelumnya. Kalau bentuknya akar gitu ya. Cuma ini bentuknya yang sebelah sini kan nggak ada pernya gitu. Tapi dikalikan ini, nanti kalian dapat hasil akhir yang lebih sederhana dari ini bentuknya dan didapat nilai tertentunya. Jadi ada angkanya, misalkan 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara lainnya, ini cara singkat. Kalau di Google Bimbel mungkin pakai cara ini nih. Cara lain kalau bentuknya kayak gini, nah, misalkan si fx-nya ini kan tadi, ini gx. Nah, itu tuh dijabarkan si fx menjadi ax kuadrat plus bx plus c. Dan si gx-nya
px kuadrat plus qx plus r. Nah, ini tetap ya, tandanya negatif. Nanti hasilnya itu didapat dengan rumus cepat. Rumus cepatnya ini. B min Q per 2 akar A. Ini salah lagi dah. Oke, salah ya. Terus nanti. Rumus cepatnya B min Q per 2 akar A. Jadi nanti tinggal B-nya itu dari mana? Yang ini nih, koefisien dari X, Q-nya koefisien dari X juga, tapi yang fungsi GX. Nah, A-nya itu ini, koefisien dari X kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya di sini. Yang pertama, ini bentuk yang kedua ya. Ada bentuk kayak gini. Maka kalau kalian kerjain, gimana caranya? Kalau konsep pakai, apa namanya? Perkalian kan berarti kalian kali ini sama rasionalnya. Soalnya satu nih. Kan kalikan dengan, karena ini negatif, berarti kalikan dengan positif. Plus 5x min 3. Sorry kalau 5 nya jelek banget ya. Tuh. Nah, kan deket. Akar, sana ya. Akar 9x kuadrat plus 7x min 1. Plus akar 9x kuadrat plus 5x. Yang atas biarin ya, itu pokoknya 5 deh. Oke, kalau kalian kalikan nih hasilnya masih di sini aja deh. Ini nanti ke bawah ya. Limitnya tadi x mendekati tak hingga. Jadi gimana nih? Berarti atasnya kan hilang ya. Jadi tinggal 9x kuadrat, akarnya hilang. Plus 7x min 1 dikurangnya kok dikurang 9x kuadrat plus 5x min 3. Nah, bawahnya akan tetap yang ini. Plus 5x min 3. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Udah tinggal kalian masuk ini nih. Ini 9x kuadrat, ini dikurangi 9 habis kan. Terusnya 7x, ini 5x. Berarti tinggal berapa tuh? Kurang ya 2x min 1 min 3. Berarti plus 2 gitu kan. Per bawahnya masih tetap. Nah, kalau kayak gini gimana, Bu? Nah, udah tinggal masukin nilai si tak hingganya itu. Berarti kan 2 tak hingga ditambah 2 gitu kan. Per, kalau yang di sini kan sisanya tinggal akar min 1. Kalau yang ini saya tinggal berapa nih? 5 min 3 ya. Ini ya. Oke ya, jadi tadi ya, sorry Ibu langsung masukin, padahal belum. Jadi kalau udah nyampe di tahapan ini, kalian belum menghilangkan si X-nya di depan ini nih. Pokoknya nanti kalian kalikan dengan 1 per X, bawahnya juga dikalikan dengan 1 per X, gitu. Nah, makanya bentuk 2X itu nanti dia berubah jadi 2 ditambah 2 per X. Nah, bawahnya berarti gimana nih? Nah, 9x kuadrat dikalikan dengan 1 per x. 1 per x kalau masuk akar kan jadi 1 per x kuadrat ya. Makanya di sini 9-nya jadi tinggal 9 aja. Plus, berarti kan 7x dikalikan dengan 1 per x kuadrat. Berarti tinggal 7 per x. Berarti min 1 per x kuadrat. Sama halnya seperti yang sebelumnya, ini juga berarti 9 plus 5 per x min
3 per X kuadrat. Nah, kalau udah kayak gitu, baru kalian masukkan dengan limit X menuju T hingganya. Jadi, X-nya, nilai X-nya kalian ganti dengan nilai T hingga. 2 per T hingga. Ya, hasilnya adalah 0. Nggak tahu. Hmm. Nah, berarti masukin tuh 2 plus 0 per berapa? 9, akar 9 plus 0 plus 0 gitu. Ditambah, ini udah hasil akhir ya. 9 plus 0 min 0. Jadi itu udah hasilnya 2 per 2 akar 9. Akar 9 kan 3. Berarti 2 per 6. Atau sederhananya adalah 1 per 3. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, itu kalau hasil akhirnya dengan cara yang manual ya. Kita kalikan dengan apa ya nih, sekawannya. Tapi kalau pakai cara ini gimana nih? B min Q per 2 akar A. Gini. B-nya berapa nih B-nya? B-nya kalau di sini ya. Sorry, malah nutupin. B-nya. Q-nya yang ini. A-nya yang ini. Jadi kalau B min Q, 7 min 5 per 2 dari akar 9. 7 kurang 5 berapa? 2 per 2 kali 3. Hasilnya adalah 1 per 3. Sama nggak? Kayak tadi sebelumnya. Sama ya. Tuh. Ini cara cepatnya. Untuk yang kedua, bentuknya sebenarnya sama, cuman dia agak dikecoh, kalian agak dikecoh dengan bentuknya itu. Yang keduanya nih yang dx-nya tidak dalam bentuk akar. Dan yang fx-nya tidak dalam bentuk persamaan kuadrat. Padahal kan kalau di situ bentuknya harus persamaan kuadrat ya, lihat di sini. Dalam hal ini dia bentuknya persamaan kuadrat. Ya berarti kalian harus ubah dulu nih yang nomor 2, limitnya berubah menjadi f ke theta hingga akarnya dia akan gimana? Kalian aja x kuadrat min 5x kurang, nah kalau ini dimasukin ke dalam akar berarti dikuadratin, x kuadrat min 10x plus 25 gitu kan. Oke, kalau sudah kayak gini kan kelihatan nih mana p, mana b, mana p. Berarti b-nya adalah minus 5, p-nya min minus 10 kan, karena rumusnya kan b min q per 2 akar berapa a-nya? Nah, ini ternyata adalah 1. Berarti hasilnya 5 per 2. Gampang kan? Nanti dengan cara yang sama, berarti nomor 3 kalian bisa kerjain juga. Bisa jadiin diskusi ya, nomor 3. Nah, mungkin tadi yang belum ada penjelasannya, kalau dia bentuknya yang kayak gini ya. Nah, coba ambil contohnya. Contoh yang keempat. Limitnya X menuju T hingga, misal ada nah, kayak gini bentuknya. Kalian lihat dari nilai derajat tertinggi di atas dan bawah, jadi penyebut dan pembilangnya. Yang di atas paling tinggi berapa? 3 kan? Berarti kalian pakai ini. Yang bawah juga 3 kan? Nah, ini berarti kasusnya masuk ke kasus yang kedua. Yang ini nih. Yang ini. Nah, karena N-nya sama M sama. Maka penyelesaiannya gimana kalau kasus yang kedua? Kalian tinggal tuliskan koefisiennya saja. Berarti ini kan N sama M sama. Maka hasilnya itu 6 per, nah ini koefisiennya 1, 6 gitu. Misalkan lagi, misal limit X menuju T hingga dari 2X plus nah kalau kayak gini gimana? Lihat
pangkat tertinggi ya, bukan dari suku yang di depan, kadang suka ada yang ngecoh. Jadi pangkat tertingginya ini, pangkat tertingginya ini. Berarti kan karena 3 itu lebih besar dari 2. Nah, maksudnya yang mana nih? Atas lebih besar dari bawah. Oh, berarti yang pertama, kasusnya yang pertama nih, ini nih, ini ya. Maka hasilnya adalah kata hingga. N lebih besar dari M. Gampang kan? Ya, mungkin cukup sekian aja. Nanti untuk pertanyaannya kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau nanti dijadiin bahan diskusi. Tadi ya ada beberapa peralatan, jadi kalau kalian masih belum paham bisa ditanyakan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.